Baik, ini udah ada yang gak sabar lagi pulang ini ya. Pengen lihat pintu rumahnya apa masih utuh. Ya, lihat apa lagi ya? Burung peliharaannya apakah masih hidup? Atau anak anjingnya apakah masih ada? Ada yang seperti itu? Iya ya. Oh, ingat mama bapaknya. Hah? Oh gitu ya, jangan gitulah Kak. Gitu ya. Tapi ada. Kalau di kelompok Miss dia bilang, cepet kali pun pulangnya Cici. Dia bilang cepet kali pun. Gitu ya. Lah apa, kayaknya gak terasa. Maka kalau... Oh gitu. Iya. Sini makan enak gitu. Tapi memang ada juga spesialnya kelompok kami ini. Terlama sering. Tapi syukurlah mereka nggak bete ya. Sampai pernah kami pikir memang ya apa belum makan siang. Ternyata sudah selesai makan siang. Ya bisa menikmati juga sih. Baiklah. Mari kita melihat kitab Joshua. Joshua 24 ayat 13 sampai nanti ayat yang ke-15. Joshua. Sudah dapat? Joshua perjanjian lama ya nak. Kitab yang ke-6 di perjanjian lama. Sudah? Mari kita baca bergantian. Saya nanti yang ganjil Kak. Ganti mic lah Kak. Joshua 24. Oh belum kasih tahu alamatnya. Joshua 24 ayat 13 sampai 15. Dapat? Joshua 24 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita membacanya bergantian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya, sebenarnya kalau kemarin Kak Tio juga ada ya bawa sesi di mana soal pilihan. Kita dalam hidup ini selalu memilih, kan begitu ya? Selalu kita diperhadapkan kepada pilihan. Nah, ini juga kepada apa yang terakhir ini, kita juga diperhadapkan kepada pilihan dan juga kepada ketetapan. Iya. Tentu kita udah tahu, kenal yang namanya Joshua ya, bukan Joshua Sinulinga ini ya, bukan. Tapi Joshua yang diceritakan di Alkitab ini. Joshua ini adalah salah satu orang dari 2 orang yang berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang sudah dewasa, artinya berusia 20 tahun ke atas waktu itu yang keluar dari Mesir, tapi mereka sampai ke tanah Kanaan. Selebihnya gimana? Semua mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Joshua, yaitu orang yang dewasa, nyampe ke tanah perjanjian. Ya, kalau kita melihat Joshua ini ya, dia namanya di awal-awal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi
mulai muncul ketika Musa itu naik ke gunung Allah, yaitu Gunung Sinai. Nah, waktu itu Musa Tuhan suruh untuk naik ke gunung untuk dia akan menerima 2 loh batu, 10 perintah Allah. Dan waktu itu Joshua ikut serta tapi hanya di kaki, artinya di satu tempat tidak sampai ke puncak. Yang hanya naik ke puncak itu Musa. Nah, disitulah mulai dikenal nama Joshua. Joshua ini adalah bisa dibilang hamba, atau bisa dibilang anak buahnya lah, kaki tangannya, ataupun bisa dibilang ya anak buahnya si Musa lah, seperti itu ya. Tetapi namanya tadi mulai ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Waktu itu ketika Tuhan sudah menuliskan 10 perintah Allah di dalam 2 loh batu ini, kemudian Tuhan bilang, Musa turun. Bangsamu itu sudah menjadi liar. Kenapa? Karena mereka sudah masuk dalam penyembahan berhala. Tuhan bilang bahwa dia murka, Tuhan bilang bahwa dia marah. Jadi waktu itu Musa turun dan dia bilang ke Joshua, ayo kita turun. Tuhan, kok ada sorak perang itu di bawah? Bukan sorak perang. Tetapi bagaimana Israel tadi sudah menyimpang kepada jalan yang Tuhan pandang kekejian. Nah, mulai dari saat itu mulailah muncul nama Joshua ini. Dan yang paling akhirnya terlihat lebih dikupas tentang Joshua waktu bangsa Israel ini disuruh mengintai ke tanah Kanaan. Joshua ini adalah salah satu pemimpin suku. Dan Kaleb juga salah satu pemimpin suku. Mereka terpilih sebagai utusan untuk mengintai tanah Kanaan. Ada diangkat 12 pemimpin. Mereka ini Kaleb dan Joshua ikut di dalamnya. Waktu mereka pergi ke tanah Kanaan, mereka lihat tanah Kanaan itu dikuasai oleh bangsa yang kuat. Seperti raksasa. Memang mereka besar-besar. Dan juga tembok-tembok kota itu tinggi-tinggi. Tetapi tanah kota itu, tanah Kanaan itu subur. Ya, sesubur apa? Sampai dikatakan Joshua sama Kaleb itu satu tandan anggur itu hanya satu tandan pakai 2 orang. Segede apa itu ya? Sebesar aku kali ya. Tandan anggurnya hanya satu tandan, tapi yang mikul 2, laki-laki pula. Kalau sebesar aku satu memang agak susah lah mikulnya ya. Harus 2 orang juga. Sesubur apa itu coba? Segede apa itu buah anggurnya? Jangan-jangan seperti buah delima ya. Bergelantungan dalam satu tandan. Menunjukkan betapa baiknya tanah Kanaan itu. 12 ini pulang kasih informasi. Dikumpulkan seluruh masyarakat. Seluruh ke-12 suku. 10 pemimpin ini bilang, waduh, kita kayak belalang di antara mereka. Besar-besar kali orang itu. Tembok-temboknya pencakar langit. Seram. Joshua lihat itu, mereka besar-besar sama dengan Kaleb. Mereka lihat juga bahwa tembok-tembok mereka itu tinggi dan kokoh. Mereka lihat. Tetapi apa? Dengan informasi seperti itu, akhirnya ke-12 suku yang menunggu sudah menjadi ciut. Ini sama dengan seperti apa ya, kayak kemarin pernah diinformasikan ya kan, gempa setelah gempa di Aceh, lalu kan ada menyusul gempa di Nias, kan begitu ya. Lalu informasi di Medan bilang apa? Air belawan sudah sampai ke wilayah ini. Yang mendengar ini orang Padang Bulan, jauh kali dari Belawan, berapa kilometer ke Belawan, ketakutannya udah luar biasa. Sampai kakak sendiri dibilangin, kau bawa ijazahmu, bawa tabunganmu,
dalam hatiku untuk apa ijazah? Karena kakak kan jualan. Dalam hatiku, nggak perlu lagi tuh ijazah itu. Mau tenggelam, mau apapun nggak perlu. Yang penting badan ini selamat. Kakak pun terpengaruh. Terakhirnya apa? Naik kami ke lantai 2, rumah tetangga. Imajinasi udah gimana? Membayangkan bahwa sedang terjadi gulung-menggulung ini, gelombang-gelombangnya. Dan udah berapa orang yang terseret. Setelah 1 jam gue bergehen kami ya kan. Udah kedinginan di lantai 2 ini. Kok nggak nyampe-nyampe di padang bulan? Baru dibilang, bohong ternyata itu, bohong ternyata itu. Ternyata ketika mendengar, nggak lihat kenyataan, lebih ketakutannya besar. Apalagi informasinya itu dilebih-lebihkan. Begitulah orang ini. Sehingga ke-12 suku yang menanti itu ketakutan luar biasa. Berdiri di situ akhirnya ke-12 suku ini benar-benar kita jangan ke tanah Kanaan. Mati nanti kita, anak-anak kita nanti diperbudak. Tapi disitulah Joshua tampil. Salah satu bersama dengan Kaleb. Percayalah kepada Tuhan. Allah mereka itu sudah pergi. Tapi Allah kita menyertai. Bagi Joshua, ketika lepas saja dari perbudakan Mesir, ini sudah hal yang sangat besar. Apalagi ketika Tuhan membelah laut Teberau di depan matanya, sungguh sangat luar biasa. Maka bagi Joshua, kalau aku mempercayai Allah sedemikian, mau tembok-tembok raksasa pun di negeri itu, mau segede apapun di negeri itu, kalau Tuhan yang membelah laut Teberau itu berkata, kuserahkan kota itu akan jadi. Maka Joshua bilang, ayo percaya. Tuhan menyerahkan kota wilayah itu. Dan itu baik. Joshua sama Kaleb mau dilempari pakai batu. Waktu itu. Tetapi akhirnya Tuhan tampil. Tuhan marah atas apa yang orang-orang Israel ini lakukan. Dan dari situ sudah nampak. Hati Joshua ini sungguh-sungguh berbeda dari bangsa Israel lainnya. Bersama dengan Kaleb ini. Mereka memiliki hati yang lain. Mereka benar-benar mempercayai Tuhan. Termasuk salah satu Joshua. Maka ketika waktu Musa akan mati, karena memang juga Tuhan bilang dia termasuk gak masuk ke tanah Kanaan, karena Musa memiliki kesalahan dan bagi Tuhan itu fatal, karena dia adalah seorang pemimpin. Waktu itu kesalahan Musa adalah Tuhan suruh dia, waktu itu kan bersungut-sungut bangsa Israel ya, gak ada air, bersungut-sungut. Musa udah sampai apa? Geram. Ini bangsa udah berapa kali lihat mujizat. Tapi kok seperti ini terus? Satu kali Musa geram. Kamu ingin aku buat apa? Seperti itu ya. Lalu Tuhan bilang sama Musa, berserulah kepada bukit batu itu. Tetapi karena Musa juga marah, dan juga dikatakan Musa tidak percaya. Dia pukul bukit batu. Tuhan suruh berseru, tapi dia pukul karena udah biasa mukul. Asal dia pukul bukit batu, bukit batu itu mengeluarkan air. Ini juga dia pukul. Memang airnya keluar. Tetapi Tuhan melihat ketidakpercayaan Musa itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan, kau gak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena bagi pemimpin ini fatal. Karena Musa sudah banyak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi apa? Bagian yang ini Tuhan juga gak kompromi sama Musa. Jadinya Tuhan bilang, oke, kamu bisa lihat tanah Kanaan. Tuhan suruh dia naik ke Gunung Nebo untuk memandang ke tanah Kanaan. Tapi yang akan bisa masuk ke tanah Kanaan yang memimpin adalah Joshua. Maka kita melihat Joshua ketika Musa mati, dialah kemudian menjadi pemimpin yang mulai masuk menguasai tanah Kanaan. Itu berawal dari Jericho yang ditaklukkan. Mustahil bagi orang Jericho ini takluk. Karena temboknya itu luar biasa kokoh dan bukan agak tinggi memang. Kenapa? Tembok ini sampai rumah bisa dibangun di atas.
sampai rumah ada di atas, tebal apa tuh ya? Kayak tembok Cina ya, kan ada itu bisa buat kamar-kamar di atas itu bisa kan? Mungkin seperti itulah tembok Jeriko. Jadi gimana bisa masuk ke kotanya kalau temboknya enggak diruntuhkan? Senjata mereka mana ada Miriam? Senjatanya apa? Paling hebat cuman pedang. Gimana ngerobohkan tembok yang segitu gedenya? Tapi Tuhan katakan, aku serahkan kota itu kepadamu. Strategi yang Tuhan berikan kepada Joshua sangat-sangat gak masuk akal bagi dunia. Apa? Hanya kelilingi sekali sehari. Kamu kelilingi sekali sehari. Diam, gak boleh ngomong. Tapi gak ada protes Joshua. Tuhan, strategi apa? Cuman kelilingi. Tapi Joshua percaya. Kenapa? Karena dia sudah lihat apapun yang Tuhan katakan selama ini semua jadi. Dan semua itu adalah hal yang besar. Dia lakukan bersama dengan bangsa Israel. Selama 6 hari mereka keliling sehari. Besok lagi keliling sehari. Sampai 6 hari. Tapi pada hari ke-7 Tuhan bilang, kamu kelilingi 7 kali. Tapi yang ke-7 kamu bersorak semuanya. Joshua mentaati. Apa yang terjadi? Tembok itu roboh. Bangsa Israel bisa masuk menyerang sehingga menduduki Jeriko. Jadi ada banyak hal, Joshua ini melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan yang memang mereka menyadari mereka dulu cuma budak-budak. Yang tidak berdaya, yang senjatanya ala kadarnya, tetapi bagaimana kemudian Tuhan banyak memberikan pertolongan demi pertolongan. Kalau kamu nanti baca kitab Joshua ini, ada banyak sekali Tuhan menolong mereka. Maka di akhir ini tadi kan Joshua sudah tua ya. Lalu Joshua kembali mengenang. Dia bilang tadi di ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Tuhan bilang, mereka ini posisinya sekarang sudah di Kanaan. Sudah mereka menikmati kebun anggur itu, kebun zaitun yang mereka nggak tanam, mereka tinggal tempati. Rumah yang ada di tanah Kanaan itu mereka sudah tempati. Bangsa yang ada di situ sudah ditaklukkan satu persatu. Dan bagi itu yang mereka katakan dulu di padang gurun, kita nanti di sana jadi budak. Tapi Pak tanya apa? Janji Tuhan genap. Maka diingatkan Joshua kembali. Kamu udah menikmati semua yang baik tanpa perjuanganmu. Maka hari ini dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jangan lagi ya hatimu neko-neko. Coba periksa hatimu, masih ada enggak neko-neko? Kamu harus beribadah kepada Tuhan yang sedemikian dengan takut, dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu dikatakan. Kenapa? Karena Allah yang ini, bagaimana Allah ini berjanji dan bagaimana Allah ini menggenapi. Dan juga Joshua ingatkan, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, ada pernah juga mereka menyimpang kepada penyembahan berhala. Baik membangun patung lembu emas, baik tentang Baal Peor. Apa yang Tuhan lakukan di sana? Tuhan marah. Dan Tuhan akhirnya mengirimkan tulah. Ada banyak kematian yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Tetapi apa? Di sini tadi dikatakan, di akhir artinya ketika Joshua sudah tua, dia katakan kepada orang ini, ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa ketetapan Joshua di situ? Kalau aku
dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya sudah dikatakan ya, ayat 41. Dengan siapa engkau mau membandingkan aku? Coba kalau kita berpikir ya, siapakah Allah seperti Yesus Kristus? Allah yang menyatakan diri pada masa Joshua, tidak ada Allah seperti ini. Allah yang turun tangan, memakai Musa, memakai Joshua, membawa satu bangsa, memperoleh kemenangan. Siapakah Allah seperti Yesus? Allah yang dia datang, dia yang turun. Dan dia yang datang dan dia yang berjuang untuk menyelamatkan kita manusia dari perbudakan akan dosa. Coba cari. Kalau semalam kan ada dibilang ya, kan agama-agama berkata bahwa Allah itu Esa, caranya saja yang berbeda. Ya kalau ibu semalam hanya 3 agama yang mengakui Allah itu Esa, Allah itu satu. Yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam. Tapi Allah Esa yang dipahami oleh Islam dan Allah Esa yang kita pahami itu berbeda. Allah yang Esa yang satu itu siapa? Maka di dalam perjanjian lama itu ditekankan Allah itu satu, karena masa itu Allah itu di bangsa-bangsa lain itu banyak. Banyak sekali. Maka Tuhan tekankan Allah itu satu. Tetapi siapakah dia yang satu itu? Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus ini satu. Allah Esa menurut pemahaman orang Islam itu tentu berbeda dengan apa yang kita pahami. Satu siapa maksudnya? Yaitu Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus ini. Dan inilah yang sudah menyatakan diri di dalam pribadi Kristus ini. Siapa coba yang Allahnya turun tangan mau menyelamatkan? Coba siapa? Yang datang mau menjadi manusia, tujuannya menyelamatkan dari perbudakan dosa. Coba siapa cari? Kamu udah pernah baca agama-agama yang lain? Paling gak sedikit informasinya. Siapa coba? Hanya satu-satunya. Yaitu Allah di dalam pribadi Kristus ini yang datang menyelamatkan. Karena kita ini adalah ciptaannya. Maka dia datang untuk berjuang menyelamatkan kita. Tapi yang lain kayak mana? Cuman cerita, tapi fakta tak ada. Cuman kisah, tapi sesungguhnya tidak ada. Joshua melihat dengan matanya sendiri. Allah yang menyatakan diri, yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu bukan sebuah cerita, tapi dia mengalaminya. Itu bukan sebuah cerita. Kalau kita melihat ya, dunia mengakui, itu tertulis dalam kalender-kalender yang ada, bahwa memang Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dunia memperingati kematiannya, dunia memperingati kelahirannya, dunia memperingati kebangkitannya, dunia memperingati kenaikannya ke surga. Satu-satunya yang mengajarkan Allah itu yang datang mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Maka kalau sini tadi Joshua katakan ya, hari ini coba kamu pilih, coba kamu pikirkan. Gimana? Apakah kamu mau balik kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu Abraham di sungai Efrat itu? Ataukah kamu mau menyembah Allah orang Amori, yaitu tanah Kanan yang kau kuasai sekarang ini? Tapi aku, kata Joshua, aku dan seisi rumahku, aku akan menyembah kepada Allah ini. Nah, ini kan kita akan kembali masuk ke dalam dunia kita ya. Kita akan dipulangkan kepada dunia nyata. Kan gitu ya. Dengan segala keadaan yang ada. Apakah kamu sudah sampai kepada ketetapan yang seperti Joshua? Aku akan beribadah dengan tulus ikhlas
dan dengan setia kepada Kristus yang adalah Allah yang mati untukku dan yang sudah menebus aku, yang mengeluarkan aku dari dosa. Kakak ingat dulu ketika kakak datang kepada Tuhan, bukan karena sesuatu yang aku usahakan sekali untuk lepas dari perbudakan dosa itu. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kelepasan atas perbudakan dosa itu. Tapi walaupun ada hal-hal tertentu, ya waktu itu ada rasa tergiur kan, seperti ya tergoda. Tetapi di situ aku tidak waspada. Dan tidak benar-benar Tuhan tolong aku dalam hal ini. Aku jatuh. Tetapi ketika pun aku jatuh itu, sudah ada hati ini tidak tenang. Aku harusnya gak begini. Dan aku datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku dalam bagian ini dan tolong aku untuk bisa menang. Tolong aku. Makin ada hati bergantung, Tuhan aku gak berdaya, tolong aku. Dan kakak lihat bagaimana Tuhan di dalam pribadi Kristus ini yang menolong. Maka di sini tadi dikatakannya kan, ingat, kamu tidak mengusahakan. Adakah keselamatan itu kita usahakan? Mari kita melihat dalam kitab Roma. Roma 3. Roma 3 ayat 21. Mari kita membacanya, Roma 3 ayat 21 sampai nanti ayat yang ke-22. 1-2 ya. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Sama seperti Israel tadi. Mereka menduduki tanah Kanaan bukan karena perjuangan mereka semata-mata. Sama halnya dengan kita hari ini. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan perjuangan kita. Tetapi diberikan dengan cuma-cuma karena Kristuslah yang sudah berjuang di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi Israel juga mengalami hal yang sama, kita juga mengalami hal yang sama. Kalau mereka keluar dari perbudakan di Mesir, tapi Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Maka apa yang Tuhan tuntut setelah mereka keluar dari perbudakan dosa? Tuhan katakan, takutlah kepada aku. Beribadahlah kepada Dia dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu yang Tuhan mau. Setelah kamu mendapatkan cuma-cuma keselamatan itu, yang Tuhan mau apa? Beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas. Dengan hati yang murni. Dengan setia. Makanya kakak di kelompok, kakak tegaskan. Karena hari pertama dan kedua orang ini udah goyang-goyang. Yang sudah semua mengaku datang kepada Tuhan, gak ada lagi satupun keyakinannya. Karena memang apa? Mereka melihat, gak ada yang terjadi perubahan yang benar-benar hati mereka itu pun teduh. Mereka sudah goyang. Saya bilang, coba kamu lihat pengakuanmu tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Kamu benar gak tulus waktu itu datang sama Tuhan? Benar gak hatimu itu bulat sama Tuhan? Dia bilang, emang sih Miss, gak pala. 3/4 aku mau serahkan sama Tuhan. 1/4 jangan. Lalu kalau gitu Tuhan itu siapa? Kamu atau Yesus? Aku. Kenapa kamu yang 1/4 itu dulu gak serahkan?
Aku takut. Kalau Tuhan kuasai semua, harusnya yang takut setan kuasai semua. Masa Tuhan kuasai semua takut? Aneh kan? Tapi itulah kenyataan. Tetapi waktu kami di dalam PA-PA ini tadi, semakinlah terbongkar. Rupanya masih ada hal-hal yang memang dia anggap, oh ini lokasiku. Ini kesenanganku. Intinya gini, dia datang kepada Tuhan bukan dengan tulus ikhlas, ada licik-liciknya. Ya kalau pendetanya dilicikin bisa. Ataupun mis-misnya dilicikin bisa. Tetapi sesungguhnya apa? Hatinya sendiri, rupanya dia hanya datang karena takut hukuman. Tapi sebenarnya dia nggak tulus untuk meletakkan semua hidupnya kepada Tuhan. Belumnya. Maka di dalam PA-PA ini itu yang kami bahas. Tuhan gak mau hatimu yang seperti itu. Tuhan gak perlu orang yang kayak gitu. Tapi yang Tuhan mau adalah orang yang memang mempercayai dia penuh. Tuhan gak mau hati yang licik. Bagus kamu jujur. Tuhan, aku masih ragu. Itu masih lebih baik. Daripada kamu, aku mengaku untuk datang tetapi hatiku sesungguhnya belum. Gak apa-apa. Kamu jujur berkata, aku belum. Oke, biarlah kamu akan lihat setelah pulang dari sini apakah hidupmu akan lebih baik. Tapi kamu amati ya. Dalam keputusanmu kamu gak datang kepada Tuhan, lihat hidupmu nanti setahun ke depan. Apakah lebih baik? Dan kalau ternyata tidak lebih baik, kamu kan punya otak. Mikirlah. Masa nggak punya otak? Masa punya otak nggak mau mikir? Saya kadang dengan Tuhan seperti itu. Ku amati, ku lihat. Apa yang ku dapat? Maka di sini tadi Joshua, ketika dia berbicara kepada orang banyak, tapi dia sendiri sudah punya komitmen. Bukan hanya untuknya, tapi dia akan tanamkan kepada keluarganya. Dia bilang apa? Tapi kalau untuk aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini kamu akan dimasukkan ke dalam dunia nyata yang macam-macam nanti di sana. Tetapi apa? Orang yang punya komitmen seperti Joshua, lihat dari awal keberangkatannya, dari tanah Mesir sampai matanya tertutup di tanah Kanaan, hatinya tidak berpaling dari Tuhan. Karena dari Mesir dia berangkat, hatinya memang gak neko-neko. Hatinya memang percaya penuh. Maka nanti setelah yang ini, lalu ternyata nanti kamu neko-neko di luar, udah baling-baling, berarti apa? Di sini ini, berarti kamu ada licikmu. Ada licikmu. Maka Tuhan bilang, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Maka di sini tadi Tuhan Yosua katakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Gimana? Yang sudah datang kepada Tuhan ini, apakah memang semuanya kau bawa? Gak ada lagi sebenarnya kau, yang ini jangan. Itu pengalaman pernah datang kepada Tuhan. Ketika aku datang hanya untuk supaya aku diampuni, artinya gini, supaya aku tidak dihukum, supaya tidak masuk neraka. Pada kenyataannya, hidupku rasaku lebih jahat dari sebelumnya aku datang pada Tuhan. Lebih jahat. Disitulah baru aku melihat, kok seperti ini aku. Ternyata apa? Hatiku licik. Ya, tapi di sini nggak ada licik kan? Nggak ada yang licik kan? Tetapi benar-benar aku meletakkan hidupku. Adakah di antara kamu sampai sekarang masih ragu datang kepada Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya yang sedemikian besar? Adakah sampai saat ini kamu akan pulang nggak punya komitmen untuk memberi hidup kepada Tuhan yang seperti ini?
bagaimana dia sendiri yang berjuang untuk turun tangan. Kalau menyelamatkan bangsa Israel ya, dia utus Musa. Tapi menyelamatkan kita, Allah itu sendiri turun tangan, nak. Untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, dia sendiri yang turun tangan. Dia sendiri yang menghadapinya di depan. Dia sendiri yang berjuang menerima hukuman di kayu salib. Menunjukkan apa? Betapa dia mengasihimu. Maka kepada orang-orang yang percaya, yang sudah percaya kepada dia, yang dituntut apa? Takutlah akan Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan dalam saat teduh kita sudah belajar ya. Kepada orang yang sudah datang kepada Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu bagi tiap orang yang sudah percaya? Di hati. Tahu tidak? Hal yang sangat mustahil. Kalau dulu kenapa nenek moyang kita diusir dari Taman Eden? Karena gak bisa dosa bersatu dengan Allah yang kudus. Mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi kemudian ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir untuk membawa ke tanah Kanaan, kemudian Tuhan bilang sama Musa, dirikan bagimu kemah suci. Untuk aku hadir di tengah-tengahmu. Itu sangat hal yang besar. Tuhan bilang, aku hadir di tengah-tengahmu. Maka ketika Salomo membangun bait Allah, Tuhan menunjukkan dia hadir di bait itu. Itu hal yang sangat besar. Allah itu berkenan kembali hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ketika Kristus memberi dirinya mati menjadi tebusan atas dosa kita, dikatakan apa? Tubuhmu justru menjadi bait Roh Kudus. Luar biasa, Allah itu mau berdiam di sini, di hati, menyertai selama-lamanya. Maka apa? Apa yang menjadi jaminan kita? Maka kita bisa hidup benar. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran, itu diberi diam di dalam hati setiap orang yang percaya. Inilah menjadi jaminan. Maka kamu tidak sendiri bagi orang yang sudah datang kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai kamu. Maka perlunya apa? Kamu bergantung dan berseru terus kepada Dia untuk meminta pertolongan. Kayak tadi kan udah cerita Bu Tio ya. Dalam segala hal di dalam hidupnya dia berdoa. Tuhan, sampai ngurus apa tadi ya? Ngurus paspor. Sampai segitunya, ketika dia tidak diladeni ya, dia tinggal berseru. Tuhan, kan gak perlu dia berlutut di antara orang banyak, sujud, lalu berseru, Yesus. Gak gitu tadi ya. Mungkin dia sambil lalu lalang dia ngomong gini. Karena di hatinya Roh Kudus kan. Tuhan, aku gak diladeni loh. Gimana? Kalau gini juga kirain orang gila ya. Mungkin gak komat kamit juga. Mungkin dalam hati. Orang gak tahu. Tapi Tuhan dengar. Kenapa Roh Kudus di dalam? Allah itu sendiri dengar. Apa yang Tuhan kerjakan? Gampang bagi Tuhan kan tadi ya. Nah ini nakku. Maka apa? Ada yang bilang gini. Miss, karena aku selama ini udah kenal diriku siapa. Aku sih udah percaya Tuhan. Yakin aku Tuhan ini udah menyelamatkan aku. Yakin aku. Masalahnya aku gak percaya pada diriku. Memang jangan sampai kapanpun kamu percaya pada dirimu. Ku bilang. Sampai kapanpun kamu jangan percaya kepada dirimu. Tapi kamu memang harus percaya kepada Tuhan. Kalau mau mengandalkan diri, kita lemah. Maka harusnya kamu memang percaya kepada Tuhan itu. Tapi Tuhan bisa menolongmu dalam segala hal yang akan kamu jalani ke depan. Ya, jadi kalau ini kita akan pulang ya. Ini kayak mana? Sudah datang dengan tulus ikhlas kepada Tuhan ini. Apa yang kamu takutkan? Coba kamu lihat, kamu gak heran nengok dirimu. Kalau kamu dari kecil sampai sekarang dengar firman Tuhan, tapi gak ada satu firman Tuhan pun bisa kamu percaya, kamu gak heran. Apa kira-kira coba?
Yang membuat kita gak bisa percaya itu coba apa? Kalau bukti sudah ada, yaitu apa? Kristus benar-benar mati. Lalu kita gak bisa percaya. Siapa itu di situ coba? Adakah kamu juga? Saya dulu lama dengar firman Tuhan, gak bisa masuk firman Tuhan. Gak bisa saya percaya, gak bisa saya pegang. Kenapa? Gak pernah saya mengerti ternyata keterlibatan saya dalam penyembahan berhala itu benar-benar kegelapan itu membuat saya gak bisa percaya satu pun firman Tuhan. Adakah kamu di sini begitu? Gak bisa kamu percaya. Berapa kali kamu ikut retreat? Kamu gak heran? Ini tadi Tuhan kasih otak ya. Ini bisa mikir ya. Jangan kayak ikan mas koki pulang pun dari sini gak mikir, berlalu semua. Kamu harus mikir. Tapi kita melihat tadi Joshua ini tentu dia pikirkan sehingga lahir komitmen yang seperti ini tadi. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Gimana kalian yang di sini nih? Ada nggak komitmen seperti ini? Mau temanku seperti apa nanti? Mau orang-orang lakukan apa? Tetapi aku akan beribadah kepada Tuhan ini dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kayak mana? Ada amin? Kayak mana ini? Belum amin dalam hatiku kak gitu. Gak apa-apa mulut dulu lah ya. Lalu berseru sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Adakah sampai sedetik ini ada kamu yang belum datang sama Tuhan? Pikir ya nak ya. Dan kau amati, kalaupun kamu memilih untuk tidak datang kepada Tuhan, kami tidak bisa paksa. Tuhan pun gak bisa paksa kok, kami pula bisa paksa. Tapi tolong kamu amati nanti hidupmu setelah pulang dari sini ya. Apakah kamu lebih baik atau justru lebih buruk? Kalau begitu, tolong ikut lagi retreat nanti tahun depan. Dan persiapkan hatimu sungguh-sungguh. Kalau hatimu sungguh seperti Sakeus itu, enggak akan mungkin Tuhan lewatkan. Dan juga saya ingatkan kepada orang yang sudah datang kepada Tuhan, kamu harus minta terus hatimu tiap hari seperti Sakeus. Bukan hanya pada hari kamu datang hatimu begitu, tapi kamu minta, Tuhan beri aku hati seperti Sakeus itu untuk rindu kenal Engkau tiap hari. Untuk hati demikian Tuhan akan nyatakan diri. Saya minta terus ini. Tuhan aku beri aku hati kayak Sakeus itu. Karena untuk hati yang kayak gini Tuhan akan jumpai terus. Tuhan akan nyatakan diri terus. Jadi ini yang bisa kita belajar hari ini ya. Coba sekali lagi di ayat yang ke-14 kita baca 1-2 ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Masih cari-cari kalian ini ya. Yosua tadi. Yosua 24 ayat 14. 1-2 ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan Allah. Jauhkan apa yang menjadi berhala dalam hati. Tinggalkan, lepaskan. Kakak tanya dalam kelompok. Ini terserah mereka jujur atau tidak, kan begitu ya. Kalau mereka tidak jujur lagi, aku yang ditipunya, gak apa-apa. Kan gitu. Tapi apa? Apa menjadi berhala hidupmu yang Tuhan katakan? Jual. Tinggalkan. Ini pun seperti itu. Tinggalkan berhalamu tadi. Apa berhala kita? Apakah memang betul-betul ada berhala yang seperti bentuknya jimat atau memang sembah-sembahan atau memang berhala itu adalah handphone? Tuhan bilang kan tinggalkan. Dalam artian tinggalkan, aku mau di sini benar Tuhan. Dan bagaimana kamu minta benar-benar ini? Kamu menang di dalamnya. Apa berhalamu? Rokok? Apa
Apa berhalamu? Narkoba? Itu mengikat kau terus. Tuhan mau hati yang tulus ikhlas. Iya. Mari kita